Di soal dijelaskan kalau Anda ini seorang guru ya di sekolah negeri. Suatu hari Anda menemukan salah satu rekan Anda merokok. Nah, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebetulan sebentar lagi Anda adalah guru yang akan dilantik. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas. Belajar bersama Barza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Beno adalah manajer sebuah perusahaan. Beno memiliki seorang istri yang sedang hamil. Suatu hari, istri Beno membutuhkan teman untuk pemeriksaan kehamilannya. Namun, pada hari itu tidak memungkinkan untuk izin karena pekerjaan Beno di kantor sedang banyak dan dikejar deadline. Tindakan Beno sebaiknya: A. Meminta istrinya pergi dengan anggota keluarga lain. B. Meminta sekretarisnya menemani istri untuk pemeriksaan. C. Izin sebentar sebab saya manajer. D. Meminta dokter kehamilan yang datang ke rumah. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Beno ini seorang manajer ya. Nah, terus Beno punya istri yang sedang hamil. Nah, suatu hari istri Beno butuh teman untuk pemeriksaan kehamilannya. Namun pada hari itu tidak memungkinkan untuk izin. Nah, tidak bisa izin ya teman-teman ya. Karena Beno sedang banyak tugas dan dikejar deadline. Nah, berarti penting ini teman-teman ya, tidak bisa ditinggal. Nah, tindakan Beno, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berintegritas, bertanggung jawab dengan tugas teman-teman, dan juga orientasi teman-teman terhadap hasil tugasnya. Orientasi pada hasil. Jadi pilihlah opsi jawaban yang mencerminkan kedua kisi-kisi ini teman-teman. Berintegritas dan berorientasi pada hasil. Coba kita lihat jawaban yang A. Meminta istrinya pergi dengan anggota keluarga lain. Bagus ya teman-teman ya. Tidak mesti Beno yang nemani. Bisa kita meminta istri pergi dengan anggota keluarga yang lain. Bagus teman-teman ya. Nah, jika A ini berarti pekerjaan Beno tidak tertinggal.
Kita bandingkan dengan yang B, meminta sekretarisnya menemani istri untuk pemeriksaan. Masih kurang tepat ya teman-teman ya, lebih tepat yang A, lebih baik keluarga yang menemani daripada sekretaris. Kenapa? Karena pekerjaan di kantor sedang banyak-banyaknya. Jadi yang B ini kurang tepat. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang C. Izin sebentar sebab saya manajer. Di sini sudah dijelaskan teman-teman, sudah dijelaskan di soal kalau tidak memungkinkan untuk izin. Nah, sudah jelas jawaban C ini kurang tepat. Yang D, meminta dokter kehamilan yang datang ke rumah. Jika masih kurang tepat ya teman-teman ya, lebih tepat jawaban yang A. Nah, jadi nilai tertinggi pada soal ini ada di opsi jawaban A. Meminta istrinya pergi dengan anggota keluarga lain. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C. Soal nomor 2. Joko adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Suatu hari, ia menemukan suatu kejanggalan. Laporan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris dan bendahara. Sekretaris baru setahun bekerja dengannya, sedangkan bendahara sudah bekerja 2 tahun. Tindakan Joko. A. Meminta kejujuran sekretaris dalam menginput laporan keuangan. B. Meminta bendahara membimbing sekretaris membuat laporan dengan benar. C. Meminta penjelasan dari bendahara dan sekretaris. D. Meminta mereka bekerja sama dalam membuat laporan keuangan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Joko ini seorang manajer ya. Nah kemudian ia menemukan suatu kejanggalan ya. Laporan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris dan bendahara. Sekretaris baru setahun bekerja. Bendahara sudah 2 tahun. Tindakan Joko. Nah teman-teman, di soal ini dijelaskan kalau ada suatu kejanggalan, belum tentu kecurangan, belum tentu kata-kata di sini merugikan perusahaan. Siapa tahu ada salah selisih dalam laporan. Nah, itu hal yang biasa teman-teman ya. Biasanya kalau ada selisih itu ada yang kurang teliti dalam menghitung. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara kita mengambil keputusan. Ya, jika menemui masalah seperti ini ya teman-teman ya. Dan juga tentang kerjasama. Bisa juga ya teman-teman. Integritas pun bisa. Sekarang teman-teman, pilihlah opsi jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman itu mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu membuat anggota ataupun teman bekerja sama dengan baik dan berintegritas. Coba kita lihat jawaban yang A. Meminta kejujuran sekretaris dalam menginput laporan keuangan. Oke, yang A kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat yang B. Meminta bendahara membimbing sekretaris membuat laporan dengan benar. Nah, bagus ya, karena bendaharanya mungkin sudah 2 tahun kerja, lebih lama dari sekretaris. Nah, apa salahnya kita minta tolong bendahara untuk membimbing sekretaris? Ah, yang A jadi kurang tepat, kita eliminasi. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang C. C, meminta penjelasan dari bendahara dan sekretaris. Nah, bagus teman-teman. Langkah pertama kita minta dulu penjelasan. Siapa tahu dari penjelasan tersebut kita temukan letak salahnya dan solusinya di mana. Jadi jawaban B menjadi kurang tepat teman-teman ya. Lebih tepat jawaban yang C. Sekarang jawaban C kita bandingkan dengan yang D. Meminta mereka bekerja sama dalam membuat laporan keuangan. Iya bagus teman-teman ya. Tapi langkah pertama semestinya itu tetap yang C teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Meminta penjelasan dari bendahara dan sekretaris. Ah ya, yang C ini poin 4. Kemudian yang D3, B2 dan A1, teman-teman. Soal nomor 3. Herman adalah karyawan di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut, Herman ditunjuk sebagai ketua tim pemasaran. Suatu hari, ada karyawan baru yang tergabung di tim Herman. Karyawan baru tersebut tidak bisa mengerjakan beberapa tugas tim pemasaran.
Tindakan Herman sebagai ketua tim adalah A. Meminta temannya untuk memandu. B. Memintanya untuk belajar mandiri, mencontoh yang lain. C. Memintanya belajar seharian penuh sebelum turun ke lapangan. D. Memandunya untuk mengerjakan beberapa tugas tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Herman ditunjuk sebagai ketua tim pemasaran. Suatu hari ada karyawan baru yang tergabung di tim Herman. Karyawan itu tidak bisa mengerjakan beberapa tugas. Tindakan Herman sebagai ketua tim. Nah teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara kita bekerja sama. Ya, cara kita bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim. Apalagi kita di sana adalah ketua tim. Jadi pilihlah opsi jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman ini bisa membuat anggota tim yang baru pun bekerja sama dengan baik. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Meminta temannya untuk memandu. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu. Kita coba lihat jawaban yang B. Memintanya untuk belajar mandiri, mencontoh yang lain. Masih lebih bagus jawaban yang A ya teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. C. Memintanya belajar seharian penuh sebelum turun ke lapangan. Masih kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih bagus jawaban yang A teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Memandunya untuk mengerjakan beberapa tugas tersebut. Langsung turun kita sebagai ketua ya. Nah, kita pandu dia untuk mengembangkan tugas, untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi, dibanding A dan D yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Kita turun langsung memandunya. Memandunya untuk mengerjakan beberapa tugas tersebut. Yang D poinnya 4, A poinnya 3, kemudian B 2, dan C 1. Soal nomor 4. Anda adalah seorang guru di salah satu sekolah negeri. Suatu hari, Anda menemukan salah satu rekan guru Anda sedang merokok di lingkungan sekolah. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebetulan, sebentar lagi Anda adalah guru yang akan dilantik menjadi kepala sekolah. Tindakan Anda adalah A. Saya membiarkannya agar acara pelantikan tidak terganggu. B. Saya menegurnya setelah jabatan kepala sekolah saya peroleh. C. Saya memperingatinya jika saya kepergok melihatnya. D. Saya memperingatinya aturan yang berlaku. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini seorang guru ya di sekolah negeri. Suatu hari Anda menemukan salah satu rekan Anda merokok. Nah, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebetulan sebentar lagi Anda adalah guru yang akan dilantik. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman. Bagaimana cara teman-teman menerapkan peraturan. Pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman itu berintegritas. Walaupun teman-teman sebentar lagi akan dilantik menjadi kepala sekolah. Kita lihat jawaban yang A. Saya membiarkannya agar acara pelantikan tidak terganggu. Yang A ini bukan jawaban yang mencerminkan kalau kita berintegritas ya teman-teman ya. Kita membiarkan saja kesalahan tersebut. Berarti yang A kita eliminasi, kurang tepat. B. Saya menegurnya. Nah, menegur ya. Setelah, nah ini ada kata setelah. Jabatan kepala sekolah saya peroleh. Masih dibiarkan dulu teman-teman. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Nah, kemudian yang C. Saya memperingatinya jika saya kepergok melihatnya. Ada kata-kata jika. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Saya memperingatinya aturan yang berlaku. Langsung diperingati. Jadi yang C kurang tepat. Nilai tertinggi adalah D. Saya memperingatinya aturan yang berlaku. D poinnya 4, C poinnya 3, B poin 2, dan A poinnya 1, teman-teman.
Soal nomor 5. Ayu sedang dikejar deadline untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus selesai esok hari. Ketika sedang mengerjakan tugas tersebut, tiba-tiba suara bising sepeda motor lewat di depan rumahnya dan memudarkan konsentrasinya. Meski sepeda motor tersebut telah jauh, akan tetapi suaranya masih bisa terdengar. Tindakan Ayu sebaiknya: A. Ayu segera keluar untuk memperingatinya jika bertemu. B. Ayu berteriak agar ia mengganti knalpotnya yang bising. C. Ayu fokus melanjutkan tugas. D. Ayu berhenti mengerjakan tugas dan mencari tahu siapa orang tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ayu ini sedang dikejar deadline. Nah, ya, penting bagi teman-teman ya. Nah, pekerjaan itu harus selesai esok hari. Ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba ada suara bising sepeda motor lewat di depan rumahnya dan memudarkan konsentrasi Ayu. Nah, meski sepeda motor tersebut telah jauh, akan tetapi suaranya masih bisa terdengar. Tindakan Ayu. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berorientasi pada hasil. Apapun gangguannya, teman-teman harus tetap bisa menyelesaikan pekerjaan teman-teman. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang hal seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus tetap berkonsentrasi. Kita lihat jawaban yang A. Ayu segera keluar untuk memperingatinya jika bertemu. Di soal dijelaskan kalau motor tersebut telah jauh, teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Nggak mungkin bertemu dia. Nah, jadi yang A kurang tepat. Yang B, Ayu berteriak agar ia mengganti knalpotnya yang bising. Ingat, ini telah jauh, teman-teman. Percuma teriak, tidak didengar juga. Yang B jadi kurang tepat. C. Ayu fokus melanjutkan tugas. Ini yang bagus teman-teman. Ini jawaban yang mencerminkan kalau kita berorientasi pada hasil apapun gangguannya ya. Jawaban C bagus. Kita bandingkan dengan yang D. Ayu berhenti mengerjakan tugas dan mencari tahu siapa orang tersebut. Lama. Belum lagi sepeda motor tersebut telah jauh pergi. Kalau kita harus mencari tahu sudah pasti lama ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang D ini jadi kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang memiliki gambaran atau mencerminkan kalau kita itu berorientasi pada hasil adalah C. Ayu fokus melanjutkan tugas. C ini poinnya 4. B poinnya 3, A 2 dan D 1 ya teman-teman ya. Ya teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share dan komen video ini. Jika ingin melihat video-video yang lain, lihat di kolom deskripsi ya. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa.